Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayyuhal muslimun hafizakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada hari ini kita memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Tidak terasa 20 hari sudah kita beribadah melalui bulan suci Ramadan pada tahun ini dengan rangkaian ibadah, rangkaian kegiatan. Mudah-mudahan 20 hari yang telah berlalu pada bulan Ramadan dan 10 hari yang akan kita lalui, semua rangkaian ibadah, puasa, sedekah, tilawah, keseluruhannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya rangkaian-rangkaian ibadah kita sejatinya adalah bentuk perniagaan kita bersama Allah, bentuk transaksi bahwa kita ini adalah seorang hamba dengan Rabb, dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Quran surat Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Fatir ayat 29 ini artinya sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan orang-orang yang mendirikan salat dan orang yang menafkahkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka semua mengharapkan perniagaan dengan Allah, perniagaan yang tidak akan merugi. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, Tafsir Al-Munir, menjelaskan bahwasanya innal ladzina yuwadzibuna ala tilawatil Qur'anil Karim wa ya'maluna bima fihi min faraid ka iqamis salatil mafruḍah fi awqatiha ma'arkaniha wa syara'itiha wal khusyu' fiha wal infaq mimma a'tahumullahu ta'ala min fadlihi laila wa naharan sirran wa alaniyatan haula'i yatlubuna sawaba minallahi ala ta'atihim la budda min husulihi. Bahwa orang-orang yang rutin melakukan tilawah Al-Qur'anul Karim dan berusaha mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya berupa kewajiban-kewajiban seperti mendirikan solat yang wajib, terutama solat pada waktunya dengan sempurna rukun serta syarat-syaratnya dan berusaha untuk khusyuk di dalamnya, serta melakukan atau mengeluarkan infak dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala rizkikan kepada mereka berupa karunia-Nya, lailan wa nahara, baik malam maupun siang, sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu semua mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas ketaatan mereka, dan mereka pasti akan memperoleh pahala tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Bentuk pertama menurut surat Fatir ayat 29 ini adalah dengan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran." Sebaik-baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan memang untuk Nabi besar Muhammad SAW, tapi hakikatnya Al-Quran itu adalah untuk kita semua, umat Nabi besar Muhammad SAW, dan ia adalah hadiah bagi kita semua, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Para salaf dikisahkan dalam sebuah riwayat, saking nikmat dan lezatnya mereka membaca Al-Quran sampai terasa manis di lidah mereka, seolah-olah ada madu yang seolah-olah di lidah mereka itu ada madu, sehingga sebagian mereka menghindar membaca Al-Quran di tengah hari bulan Ramadan karena menganggap saking nikmat dan manisnya membaca Al-Quran dan terasa ada madu di lidah mereka, seolah-olah itu bisa membatalkan pahala, seolah-olah itu bisa membatalkan puasa mereka. Demikianlah para salaf, interaksi dan kenikmatan serta kelezatan mereka membaca Al-Quran sampai seolah-olah terasa manis benar-benar ada di lidah mereka.
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamal wajhah pernah berkata tentang pahala membaca Al-Quran. Siapa membaca Al-Quran dalam solat secara berdiri, per huruf dia memperoleh 100 kebaikan. Siapa membaca Al-Quran di dalam solat dengan duduk, per huruf dia memperoleh 50 kebaikan. Siapa membaca Al-Quran di luar solat dalam keadaan wudhu, per hurufnya dia memperoleh 25 kali kebaikan. Dan siapa membaca Al-Quran di luar solat tanpa wudhu, per hurufnya dia memperoleh 10 kebaikan. Maka tidaklah merugi orang yang berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak tilawatul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk yang membacanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, perniagaan kita, bisnis kita dengan Allah adalah dengan menegakkan solat, dengan mendirikan solat. Al-farqu bainana wa bainal kufri as-shalah. Perbedaan antara kita, kata Rasul SAW, dan orang kafir adalah pada hal solat. Pada solat, ketika turun ayat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Ketika turun ayat tersebut, ayat memerintahkan kepada umat Islam untuk mengajar keluarganya untuk mendirikan solat. Wa'mur ahlaka bis salah, perintahkan keluargamu mendirikan solat. Wastabir 'alaiha, sabarlah mengajarkan mereka. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki kepada kalian. Nahnu narzuquk, tetapi kamilah yang memberi kalian rezeki. Rasulullah SAW dikisahkan oleh Syekh Hasan Masyad dalam kitabnya, setelah ayat itu turun, beliau setiap pagi, bahkan setiap subuh berkeliling ke rumah anak-anaknya, putra-putrinya, termasuk rumah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, untuk membangunkan mereka sholat. As-sholah, 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 selama hampir 1 bulan. Ini bukti kepedulian beliau terhadap keluarganya akan pentingnya sholat. Jika seorang Nabi yang sudah maksum dijamin masuk surga dan keluarga beliau disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa genting, betapa penting sholat bagi mereka, maka apalagi kita? Siapa yang menjamin kita masuk surga? Siapa yang menjamin keluarga kita disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sudah barang tentu, sudah harus kita lebih khawatir dan lebih menganggap penting perkara sholat itu pada keluarga kita dan tentu pada diri kita sendiri. Dan terakhir, perniagaan kita yang insya Allah tidak akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pada berinfak. Maka sebaik-baik infak adalah di bulan suci Ramadan ini. Afdhalus shadaqah, shadaqah fi Ramadan, shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang belum mengeluarkan zakat malnya, tunaikan zakat malnya pada bulan Ramadan. Dan jangan lupa pula zakat fitrahnya. Insya Allah itulah perniagaan kita yang tidak akan pernah merugi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua, memuliakan keluarga kita, memelihara kita dan memelihara seluruh keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berjasa kepada kita dari sejak kecil sampai kita dewasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan memuliakan beliau-beliau semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا مصطفى محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil habibil aliyil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayyuhal muslimun, qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazal al-islam wal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.